Is this a couple where the man has planned his wife's murder and she's going to die in the next few hours and he knows that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Clara More. Di kanal YouTube ini aku pengen ngomongin apapun yang pengen tak omongin, baik itu misteri, biografi, fenomena, ekonomi, kisah maupun tragedi. Dan hari ini aku akan membahas tentang misteri kematian Ani Dewani, di mana sebuah bulan madu yang harusnya indah ini berubah menjadi horor. Misteri terbunuhnya Ani Dewani adalah suatu skandal pembunuhan yang mengejutkan dunia. Apa saja kejutannya, siapa yang membunuhnya, kita telisik keseluruhannya secara lengkap. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai habis. Bulan madu dan janji kebahagiaan. Pada musim gugur tahun 2010, di tengah semaraknya perayaan pernikahan, sepasang pengantin baru yang bernama Srien Dewani dan Ani Hindocha Dewani memulai perjalanan bulan madu impian mereka. Srien ialah seorang pengusaha sukses asal Bristol, Inggris, dan Ani sang istri ialah seorang insinyur cantik asal Swedia keturunan India. Kedua pasangan ini adalah potret kebahagiaan dan cinta yang baru bersemi. Mereka memilih Afrika Selatan sebagai tujuan bulan madu mereka karena Afrika terkenal sebagai negara yang menjanjikan petualangan, keindahan alam yang memukau, dan romansa yang tak terlupakan. Setelah menghabiskan beberapa hari di Kruger National Park dan juga pantai-pantai indah di Afsal, mereka pun tiba di Cape Town, kota yang terkenal dengan pemandangan gunung dan pantainya yang menakjubkan. Ini adalah sebuah perjalanan yang seharusnya penuh dengan kenangan indah, sebuah babak barulah ya dalam hidup mereka yang baru akan dimulai. Namun takdir ternyata memiliki rencana lain yang jauh lebih gelap. Sebuah peristiwa yang akan mengubah bulan madu impian itu menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan dan melahirkan salah satu misteri kriminal paling kontroversial di abad ke-21. Perjalanan yang berujung bencana. Pada malam Sabtu, tepatnya di tanggal 13 November tahun 2010, suasana di Cape Town tampak tenang dan damai. Srien dan Ani Dewani baru saja makan malam di sebuah restoran di dekat hotel mereka. Setelah itu, mereka ini memutuskan untuk menyewa taksi untuk kembali ke hotel. Taksi yang mereka tumpangi adalah sebuah Volkswagen Saran yang dikemudikan oleh Zola Tongo. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam taksi tersebut dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke hotel. Perjalanan menuju ke hotel seharusnya merupakan hal yang biasa aja ya. Karena transportasi yang dipilih Srien dan Ani ini merupakan transportasi umum yang biasa digunakan oleh para turis ketika berlibur di daerah itu. Namun, takdir ini memiliki rencana lain yang jauh lebih gelap. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat atau jam 11 malam nih ya. Saat taksi sedang melaju di pinggiran kota, ini sebuah insiden mengerikan terjadi. Tiba-tiba, dua orang pria bersenjata ini muncul di jalan, mencegat taksi yang ditumpangi oleh Srien dan juga Ani. Dan kedua pria asing itu memaksa masuk ke dalam taksi. Mereka pun mengancam Srien, Ani, dan sang sopir taksi agar membukakan pintu mobil. Ketegangan pun ini memuncak ya. Para pria bersenjata itu berhasil masuk ke dalam mobil dan mengambil alih kendali taksi, mengemudikannya ke daerah yang lebih terpencil di Khayelitsha Township, sebuah daerah kumuh yang dikenal memiliki tingkat kejahatan tinggi. Malam hari itu yang seharusnya normal dan tenang tiba-tiba berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Di jalanan yang sunyi dan gelap, sebuah perjalanan yang seharusnya membawa mereka pulang ke hotelnya justru berujung pada ancaman yang tak terduga. Hilangnya Ani. Di dalam taksi yang kini dikendalikan oleh kedua pria bersenjata itu, suasana ini menjadi sangat tegang dan mengerikan. Srien Dewani, Ani, dan sopir taksi Zola Tongo ini diancam dengan senjata. Para pria bersenjata itu mengambil barang-barang berharga mereka, termasuk dompet, ponsel, dan juga jam tangan. Kemudian tiba-tiba salah satu dari pria bersenjata itu memaksa Srien Dewani ini untuk keluar dari taksi. Srien ditinggalkan sendirian, bingung, dan ketakutan di sebuah jalan yang gelap dan hanya bisa menyaksikan taksi itu melaju pergi dengan posisi istrinya, Ani ini masih di dalam taksi tersebut. Gak bisa ngebayangin sih gimana serem dan menegangkannya ya guys. Lagi happy-happy di dalam taksi sambil ngobrolin gaya, malah diculik.
Jadi taksi tersebut setelah nurunin sang suami Srien Dewani ini langsung pergi lagi dengan masih membawa Ani dan juga sang sopir taksi yang bernama Zolatongo tadi. Setelah Srien ini ditinggalkan, taksi itu terus melaju ke daerah yang lebih terpencil. Sang sopir taksi Zolatongo ini kemudian juga ditinggalkan sendirian oleh para pria bersenjata itu. Jadi sama dengan Srien tadi ya, sang sopir taksi juga dipaksa turun nih di tengah jalan. Setelah menurunkan sang sopir tersebut, mobil taksi itu lanjut pergi dengan tetap membawa Ani Dewani. Jadi Ani ini di dalam taksi bersama dua pria bersenjata yang tidak dikenal. Ini adalah kali terakhir Ani Dewani terlihat hidup. Penemuan tragis dan penyelidikan. Ketika sang suami, Srien Dewani ini berhasil mencari bantuan dan melaporkan insiden itu kepada polisi setempat, pencarian besar-besaran segera dimulai untuk menemukan Ani. Polisi Afrika Selatan ini dibantu oleh Interpol dan pihak berwenang Inggris bekerja tanpa lelah untuk melacak taksi dan menemukan Ani. Hingga pada keesokan paginya, di hari Minggu, tanggal 14 November 2010, sebuah penemuan tragis mengakhiri pencarian besar-besaran itu. Taksi Volkswagen Saran ini yang ditumpangi sepasang suami istri dalam insiden mengerikan semalam ini ditemukan ditinggalkan di sebuah daerah terpencil di Khayelitsha. Di kursi belakang taksi ditemukan jasad Ani Dewani. Ia telah ditembak mati oleh dua penjahat itu. Kabar ini pun menghantam keluarga besar Dewani dan juga Hindocha seperti badai setelah mengetahui bahwa Ani ini telah dibunuh. Penemuan ini segera memicu penyelidikan pembunuhan yang intensif. Polisi Afrika Selatan mulai mengumpulkan bukti forensik, mewawancarai Srien Dewani dan juga Zolatongo, serta mencari saksi mata yang lain. Otopsi terhadap jenazah Ani Dewani mengonfirmasi bahwa ia meninggal karena luka tembak. Penemuan tragis ini adalah awal dari sebuah penyelidikan yang akan mengungkap sisi gelap kejahatan di Afrika Selatan dan menuntun keadilan bagi Ani Dewani. Namun di balik kekejaman yang terungkap, ini tersembunyi misteri tentang bagaimana kejahatan sebesar ini bisa terjadi dan mengapa hanya Ani aja nih ya yang diculik dan dibunuh. Kenapa sang suami dan juga supir taksi ini malah dibebaskan begitu aja oleh dua pelaku tersebut? Pengakuan yang mengejutkan. Penyelidikan segera mengarah pada sopir taksi yang bernama Zolatongo. Setelah diinterogasi secara intensif oleh polisi, Zolatongo ini membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengklaim bahwa pembunuhan Ani Dewani bukanlah perampokan acak, melainkan pembunuhan berencana yang diatur oleh sang suami sendiri, yakni Srien Dewani. Menurut pengakuan Tongo, Srien Dewani telah menawarinya sejumlah uang untuk mengatur pembunuhan Ani. Tongo mengklaim bahwa Srien ini ingin menyingkirkan Ani karena ia tidak bahagia dalam pernikahan mereka atau karena ia adalah seorang homoseksual yang dipaksa menikah. Buset, kalau emang gak suka atau kalau emang suka yang berbatang, kenapa gak kawin sama pohon singkong aja sih bang? Kenapa diiyain tapi terus dibunuh? Jahanam memang. Zolatongo mengatakan bahwa ia kemudian merekrut dua pria lain yang bernama Meziwa Madoda Kwabe dan Holile Megeni untuk melakukan pembunuhan tersebut. Pengakuan Zolatongo mengubah seluruh narasi kasus ini. Srien Dewani yang awalnya adalah korban perampokan kini menjadi tersangka utama dalam pembunuhan istrinya sendiri. Pengakuan ini segera memicu gelombang kejutan, kemarahan, dan perdebatan sengit di Afrika Selatan, Inggris, dan seluruh dunia. Keluarga Hindocha, keluarga Ani, terkejut dan hancur mendengar tuduhan ini. Keluarga Dewani di sisi lain dengan tegas membantah semua tuduhan, menyatakan Srien ini tidak bersalah. Misteri ini bukan tentang siapa pelakunya, melainkan tentang motif di balik kejahatan yang mengerikan ini. Ekstradisi dan proses hukum. Berdasarkan pengakuan Zolatongo, pihak berwenang Afrika Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Srien Dewani. Namun, Srien yang pada saat itu sudah berada di Inggris membuat proses ekstradisi menjadi sangat panjang dan berliku. Srien Dewani berargumen bahwa ia menderita masalah kesehatan mental yang parah, termasuk depresi dan post-traumatic stress disorder atau PTSD, yang membuatnya tidak layak untuk diadili. Ia juga mengklaim bahwa ia tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil di Afrika Selatan. Proses ekstradisi berlangsung selama hampir 3 tahun, melibatkan serangkaian banding dan pemeriksaan medis. Selama periode ini, kasus Ani Dewani menjadi berita utama di seluruh dunia dan media terus meliput setiap perkembangan dari opini publik yang terpecah. Sementara itu, keluarga Hindocha terus-menerus menuntut keadilan bagi Ani dan sebaliknya, keluarga Dewani berjuang untuk membersihkan nama Srien. Hingga pada akhirnya di bulan
April 2014, Srian Dewani berhasil diekstradisi ke Afrika Selatan untuk menghadapi persidangan atas tuduhan pembunuhan, penculikan, dan perampokan. Kedatangannya di Afrika Selatan disambut dengan sorotan media yang intens dan harapan akan kebenaran yang terungkap. Kok bisa ya? Kok bisa penjahat udah kabur nih ya ke luar negeri, tapi tetap bisa diadili di lokasi tempat kejahatannya? Di video kita yang kemarin yang ngomongin ejakulasi dini tanpa hasil, si Edi Tansil, dia kan kabur tuh ya ke Tiongkok. Sampai sekarang kayaknya masih goler-goler tuh di Fujian sana. Gak ada tuh beritanya dia ketangkep dan masuk penjara lagi. Persidangan Srian Dewani. Persidangan Srian Dewani dimulai pada Oktober 2014 di Cape Town. Ini adalah persidangan yang sangat dinanti-nantikan dengan perhatian media global yang intens. Jaksa penuntut umum Afrika Selatan menghadirkan Zola Tongo, Mziwa Madoda Kwabe, dan juga Holile Megenis sebagai saksi kunci. Mereka semua memberikan kesaksian yang mengklaim bahwa Srian Dewani telah mengatur pembunuhan Ani. Namun pada kasus ini, jaksa penuntut umum tidak bisa langsung memvonis Srian ini bersalah. Karena menurut publik, kasus ini masih memiliki beberapa kejanggalan. Di antaranya, yang pertama, kredibilitas saksi. Kredibilitas Zola Tongo dan Mziwa Madoda Kwabe dipertanyakan karena mereka adalah pelaku kejahatan yang telah membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut umum untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Yang kedua, tidak ada bukti langsung. Jaksa penuntut umum tidak memiliki bukti langsung yang mengikat Srian Dewani pada kejahatan tersebut, seperti contohnya rekaman audio atau video yang menunjukkan ia mengatur pembunuhan. Kasus ini hanya bergantung pada kesaksian para pelaku. Yang ketiga, perilaku Srian Dewani. Pengacara Srian Dewani berargumen bahwa perilaku Srian setelah insiden itu termasuk dalam kesedihan dan trauma yang ia alami, bukan karena tidak konsisten dan dikaitkan dengan seseorang yang telah mengatur pembunuhan istrinya. Pada Desember 2014, Hakim Pengadilan Janet Traverso memutuskan untuk menghentikan persidangan dan membebaskan Srian Dewani dari semua tuduhan. Hakim menyatakan bahwa kasus ini terlalu lemah dan tidak ada bukti yang cukup untuk melanjutkan persidangan. Putusan ini mengejutkan banyak pihak dan memicu gelombang kemarahan dari keluarga Hindocha dan aktivis hak asasi manusia. Keluarga Hindocha merasa bahwa keadilan bagi Ani ini belum terpenuhi. Meskipun Srian Dewani telah dibebaskan, misteri kematian Ani Dewani ini tetap diselimuti oleh pertanyaan-pertanyaan tak terjawab dan bayangan ketidakadilan terhadap para pelaku. Jika Srian Dewani tidak bersalah, apa motif sebenarnya di balik pembunuhan Ani? Apakah itu benar-benar perampokan yang salah atau adakah pihak lain yang terlibat? Kemudian pertanyaan tentang kredibilitas Zola Tongo. Mengapa Zola Tongo memberikan kesaksian yang mengklaim Srian Dewani mengatur pembunuhan? Apakah ia berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Dan tentang bukti yang hilang, apakah ada bukti lain yang mungkin terlewatkan atau tidak diungkapkan selama penyelidikan dan persidangan? Dan juga tentang peran polisi Afrika Selatan. Penyelidikan polisi Afrika Selatan dikritik karena beberapa kelemahan, termasuk dugaan penanganan bukti yang buruk dan ketergantungan pada kesaksian para pelaku. Dampak pada keluarga Hindocha. Keluarga Hindocha harus hidup dengan duka yang tak terlukiskan dan pertanyaan yang menghantui tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Ani. Mereka terus mencari keadilan dan kebenaran. Kasus ini tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling kontroversial di abad ke-21. Kurangnya bukti konkret yang memuaskan semua pihak dan putusan pengadilan yang membebaskan orang yang dicurigai sebagai tersangka utama membuat misteri ini tetap tak terpecahkan bagi banyak orang. Setiap petunjuk baru seringkali hanya menambah lapisan kerumitan tanpa memberikan jawaban yang pasti. Misteri tragedi. Kematian Ani Dewani adalah sebuah tragedi yang mengguncang dunia dan meninggalkan misteri yang abadi. Kisah Bulan Madu yang berubah menjadi horor ini telah memicu perdebatan luas tentang keamanan wisatawan di Afrika Selatan dan kompleksitas sistem peradilan di negara itu. Tragedi ini telah menjadi simbol bagi bahaya kejahatan di Afrika Selatan dan peringatan akan kerentanan wisatawan di negara-negara yang tingkat kejahatannya tinggi. Kisah kematian Ani telah meningkatkan kesadaran
kesadaran publik tentang pentingnya kehati-hatian saat bepergian dan mendorong upaya-upaya peningkatan keamanan wisatawan. Jadi takut banget ya guys, padahal rencananya tahun ini tuh aku mau liburan ke Boyolali loh. Mudah-mudahan di sana aman ya guys suasana kotanya. Namun di samping tragedi ini, kematian Ani Dewani juga meninggalkan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 13 November 2010 di Cape Town itu dan siapa yang bertanggung jawab penuh atas kematiannya terus menghantui imajinasi publik. Apakah ia menjadi korban perampokan yang salah? Apakah ia menjadi korban pembunuhan berencana? Atau adakah rahasia yang lebih gelap yang masih tersembunyi di balik bayangan Afrika Selatan? Misteri kematian Ani Dewani adalah cerminan dari ketertarikan abadi manusia terhadap tragedi, kejahatan yang belum terpecahkan dan sisi gelap kehidupan. Hal ini adalah pengingat bahwa di balik ketenangan permukaan selalu ada potensi bahaya yang mengintai dan bahwa bahkan di tempat yang paling indah sekalipun kejahatan dapat terjadi tanpa jejak yang jelas. Hingga kini dan mungkin selamanya misteri kematian Ani Dewani akan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah kriminal. Sebuah bayangan yang terus menari di antara fakta dan spekulasi, menuntut kebenaran yang tak pernah terurai. Nah, seperti itu guys, kisah misteri kematian Ani Dewani. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Moore, sampai jumpa.